Bagaimana dengan perjuanganmu? Sudah maksimalkah? Bagaimana dengan doamu? Sudah lebih baik dari sebelumnya kah? Perbaiki semuanya dan jadilah yang terbaik. Bahkan sebelum kita diminta salat, itu kalimat pertamanya bukan ibadah ya. Kata Allah, kau punya masalah apa? Sedang butuh apa? Sedang punya problem apa? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46, paling kanan pertengahan di usap. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Ya Allah menempatkan salatnya bagian kedua. Kata Allah, wasta'inu, hei hambaku, jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka perhatikan kalimatnya baik-baik. Wasta'inu, mintakan solusinya kepadaku. Jadi kalau sedang punya masalah, bukan bikin status, gak akan selesai. Sedang eksplorasi minyak, gak keluar-keluar, bikin status. Duh, susah sekali yang ngebornya. Gak akan selesai. Jalan macet, bikin status. Jakarta macet, ya gak akan selesai. Ya, apa yang harus dilakukan? Kata Allah, jika anda beriman kepadaku, yakin denganku, maka wasta'inu, punya persoalan, minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Satu, bis-sabri, terima dulu masalah itu, jangan dikeluhkan. Kaidah lain muncul, karena mustahil saya akan titipkan persoalan kalau tidak anda mampu mengatasinya. Kaidah Quran surah kedua ayat 286, kita hafal ayatnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Perhatikan kaidahnya. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang, tunaikan salat dan mintakan solusi kepadaku lewat salat. Dan jika anda punya masalah dalam kehidupan, terima dengan sabar masalah itu. Jangan mengeluh. Mengeluh tidak menyelesaikan persoalan, hanya menambah beban. Anda punya masalah, terima dengan sabar. Alhamdulillah, Allah ujikan pada anda, tidak pada yang lain. Lantas minta solusinya dalam shalah. Wassalah. Sekarang lihat rahasianya. Udah lambatkan sedikit. Hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 649, hadisnya qudsi. Di Abu Daud, nomor hadis 649. Hadisnya hadis qudsi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya tuntaskan dulu masalah ini. Perhatikan kalimatnya, saya percepat. Langsung ke ujung hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Jika seorang hamba dalam salatnya berkata kemudian, "Iyyaka na'budu," ya Allah, sekarang kami menyembahmu, salat hanya kepadamu. Wa iyyaka nasta'in, dan sekarang kami punya persoalan dalam hidup, ya Allah, kami hanya mohonkan solusinya darimu. Lihat jawabannya. Qala Allah azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan langsung menjawab kalimat itu. Jadi ketika anda dalam salat mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kalimat itu langsung dijawab oleh Allah. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab, hadza baini wa baina abdi, ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi, dan untuk hambaku kalau benar salatnya sampai detik ini, masalah, apapun yang dia minta aku akan kabulkan sekarang. Apapun yang dia minta aku akan kabulkan sekarang. Saya mau tanya kepada anda, saat kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu saat ruku atau saat sujud? Berdiri. Gak ada ruku, gak ada sujud, berdiri. Tadi Nabi Zakaria minta saat berdiri atau ruku?
Berdiri. Anda bayangkan, Nabi Zakaria berdiri minta kepada Allah, dikabulkan. Umatnya Nabi Muhammad SAW belum sholat sudah ditunggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mau minta apa? Manusia itu memang kadang aneh. Saya memang kadang aneh gitu. Ya. Untuk urusan dunia yang sifatnya sementara dan ditinggal wafat, begitu serius ditekuninya. Antum sekolah dari TK ya, bahkan dari PAUD kan, PAUD, TK, PAUD berapa tahun? Setahun. TK berapa tahun? 2 tahun. TKA, TKB kan, baik 3 tahun. SD 6, 9 tahun. SMP 3, 12 tahun. SMA 15 tahun. S1 4, 19 tahun. S2 2 tahun, 21 tahun. S3 3, 24 tahun. Kita ambil total 24 tahun. Untuk mencari dunia, antum 24 tahun sekolah. Tapi uniknya begitu dapat ditinggal wafat. Terus yang dipakai itu kan rusak. Coba cek, sudah berapa kali ganti sendal? Berapa kali ganti kendaraan, ganti baju, ganti handphone, ganti macam-macam. Terus kita berusaha belajar lagi untuk mencari dunia. Berangkat gelap, pulang gelap, dapat letih. Tapi sifatnya sementara, meninggal selesai. Kenapa untuk urusan dunia 24 tahun begitu seriusnya? Taruhlah 20 tahun standarnya begitu seriusnya. Tapi untuk urusan akhirat yang abadi dan kita mengerti itu dibutuhkan, kenapa tidak serius? Sholat itu kan tiap hari dan dibawa wafat. Dunia nggak dibawa pulang. Apa Anda duga handphone yang Anda gunakan merekam sekarang akan dibawa sampai dengan ke alam kubur? Man rabbuka? Lihat nih, saya juga udah pernah ngaji. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Dibawa cuman kain kafan kan? 2 helai untuk laki-laki, perempuan pakai kudungannya. Ada kantongnya nggak kain kafannya? Tidak ada. Artinya urusan dunia selesai. Kan demikian. Jadi yang dibawa ke akhirat, kalau jujur saya boleh tanya, lalu Anda kalau meninggal, saya, kita mau bawa apa? Ke akhirat mau bawa apa? Kita itu sebetulnya sudah meyakini karena kita beriman, ya kan? Dan sudah paham yang dibawa itu amal saleh, sholat, puasa, zakat. Tapi kenapa porsi untuk bisa menekuni yang lebih penting itu kok porsinya lebih sedikit gitu? Padahal ketika yang ini pun dikejar, dunia ikut. Apakah ketika Anda misalnya sholat dunianya tertinggal? Tidak. Betapa banyak orang-orang terdahulu bahkan sekarang sholatnya rajin, pekerjaannya sukses kok. Ya. Dengan menghafal Quran apakah akan mengurangi prestasi dunia? Tidak. Saya punya adik kelas penghafal Quran, hafid Quran, juara balap sepeda se-Asia, dan dia akan diundang sekarang dalam konstelasi dunia. Ya. Eventnya dunia sekarang itu hafal Quran 30 juz, bukan juz 30 itu. Ya, jadi bukan berarti kita mengejar akhirat tertinggal dunia. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalau ingin menyikapi dunia, sikapi seperti bayangan. Jangan dikejar dan jangan ditangkap, gak ada kerjaan. Berbalik Anda, maka bayangan akan mengikuti. Maka berbalik menuju akhirat, dunia akan ikut. Paham sampai sini? Berikan yang terbaik. Jatuh lagi, coba lagi. Berikan semua yang Anda mampu. Sukses bukan cuma bicara tentang kerja keras, tapi sukses bicara tentang semua aspek kehidupan. Bagaimana dengan perjuanganmu? Sudah maksimalkah? Bagaimana dengan doamu? Sudah lebih baik dari sebelumnya kah? Perbaiki semuanya dan jadilah yang terbaik.